Assalamualaikum adik-adik kelas 10 SMA sekalian. Kali ini kita akan bahas soal PAS Matematika Wajib kelas 10 semester 2. Ini adalah pembahasan soal nomor 11 sampai 20 bagian kedua adik-adik. Jadi ada bagian yang pertama yang sebelumnya kita bahas. Bagi adik-adik yang belum melihatnya bisa lihat di deskripsi, kami lampirkan linknya. Oke adik-adik, kita langsung ke nomor 11. Jika fx sama dengan 7 kurang 3x dan Gx sama dengan 2X tambah 1, maka inverse dari G bundaran Fx. Jadi ini fungsi inverse komposisi. Jadi kita cari fungsi komposisinya dulu, yaitu G bundaran Fx atau G komposisi Fx ya. Yaitu kita kerjakan dari belakang ya, G dalam kurung Fx. Kita masukkan fungsi belakangnya dulu, yaitu fungsi Fx, yaitu 7 kurang 3X. Kemudian fungsi belakang ini ya, karena belakangnya F ini F, kita substitusikan ke fungsi depan ya, fungsi G. Sehingga kita tulis dulu fungsi G-nya yaitu 2X tambah 1. Ini kita substitusikan X-nya ya ke dalam sini ya, yaitu 7X kurang 3 7 kurang 3X ini. Jadi 2 dalam kurung 7 kurang 3X ditambah 1. Ini kita kalikan ke dalam adik-adik ya. 2 kali 7 kemudian 2 kali 3x. 2 kali 7 14, 2 kali min 3x min 6x tambah 1. Sehingga G bundaran Fx-nya yaitu min 6x 14 tambah 1 plus 15. Ini kita inverskan adik-adik. Berarti sebelum inverskan ini kita misalkan fungsi y ya. Maka kita jadikan X sama dengan, ini kan min 6X tambah 15 sama dengan Y. Maka min 6X sama dengan Y kurang 15 ya. Ini min 6X sama dengan Y kurang 15 ya. Ini kita kalikan dengan negatif ya, biar 6-nya jadi positif ya. Jadi ini jadi 6X. Ini Y-nya jadi min Y, 15-nya jadi plus 15 ya. Oke. Ini tak mesti kita kalikan negatif untuk soal yang lain adik-adik ya. Ini kebetulan ini kita mau jadikan positif biar lebih gampang ya. Sehingga X sama dengan, ini yang positif dulu kita tulis 15 kurang Y per 6. Oke adik-adik. Inilah fungsi inverse X-nya. Fungsi inverse X-nya atau G bundaran F inverse X-nya ya, dengan menggantikan Y-nya dengan X. Jadi 15 kurang X per 6. Jawabannya C. Adik-adik, kita lanjut soal yang berikutnya. Inverse dari fungsi Fx. Ini fungsi Fx-nya. Fungsi Fx yaitu 3x tambah 2 per 2x kurang 1. Ini kita pakai cara cepat saja deh ya. Yaitu cara cepatnya, jika Fx sama dengan Ax tambah B per Cx tambah D, maka fungsi inverse-nya langsung kita gunakan cara cepat. D dengan A nya kita tukar dan dinegatifkan. Jadi D ini naik ke atas jadi negatif dx, tambah B nya tetap, Cx nya tetap, A turun ke bawah jadi min A ya. Jadi A dengan D tukar dan dinegatifkan ya. Ini kita langsung saja, berarti min 1 yang D ya, yang tidak ada X ya. Ya, min 1 naik ke atas jadi 1x tambah 2 nya tetap per 2x tetap, 3 turun ke bawah jadi min 3. Jadi jawabannya X tambah 2 per 2x kurang 3 D. Jadi kita lanjut soal yang ke-13. F inverse adalah inverse dari Fx. Pertanyaannya adalah F inverse 4. Jadi kita cari inverse-nya dulu, baru kita masukkan X-nya nanti 4. Ini cara cepat yang seperti tadi adik-adik ya. F inverse X-nya adalah, ini kita tukar min 3 dengan 2. Min 3 negatif naik ke atas jadi positif. Jadi dilawankan ya tandanya adik-adik. Kurang 4 tetap, ini X tetap, 2 turun jadi min 2. Ya, ini sudah F inverse X. Yang ditanya F inverse 4. Ganti X-nya dengan 4. 3 kali 4 kurang 4 per 4 kurang 2. 3 kali 4 12. 12 kurang 4 per 4 kurang 2 2. Ya, 12 dikurang 4 hasilnya 8, bagi 2. Jawabannya B. Oke adik-adik, ini 540 derajat mau kita jadikan radian ya. Caranya yaitu 540 derajat ya dikali pi per 180 derajat.
ya. Oke. Ini radian ya, dalam dikali pi per 180 radian. Ini kita coret adik-adik nolnya, jadi 54 per 18 ya kali pi radian. Oke adik-adik, 54 dibagi 18 hasilnya 3, jadi jawabannya 3 pi radian. Jawabannya E. Adik-adik kita lanjut soal yang ke-15 ya. Ini 4 dengan 3 ini pasti 5 di sini adik-adik. Caranya pakai Pythagoras ya. Akar 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat ya. 9 ditambah 16 ya. 9 tambah 16 kan adik-adik 25. Akar 25 yaitu 5. Jadi sisi miring ini 5. Ini 3, ini 4. Ya, pertanyaannya adalah kosekan C. Ini C di sini sudutnya. Berarti yang ini 3 ini sebagai depan, 4 ini sebagai samping, dan 5 ini sebagai miring. Oke adik-adik, kita tahu kosekan itu lawan dari sin. Lawan C itu S ya. Jadi kosekan X itu sepersin X ya. Berarti lawan dari sin, dan kita sudah tahu juga bahwa sin itu, sin alfa itu rumusnya depan per miring. Depan per miring. Jadi lawan dari sin, balikkan ya adik-adik, miring per depan ya. Kita tinggal tukar saja miring per depan. Miringnya adalah 5 ya. Depannya 3. Jadi jawabannya 5 per 3 A. Adik-adik kita lanjut soal yang ke-16. Diketahui segitiga ya ABC. Kita gambarkan saja adik-adik. Ini A, ABC-nya sembarangan saja kita letak. Misal sini A, sini B, sini C. Sudut A-nya 30, berarti ini 30 derajat. Sudut B-nya 45, ini 45 derajat. Sisi A kecil 8. Adik-adik, A kecil itu adalah di depan sudut A. Ini sudut A kan. Kita tarik ke depan ya, ini sisi A kecil, ini sisi B kecil, ini sisi C kecil ya di depan C. Maka panjang sisi B adalah, jika diketahui dua sudut adik-adik ya, sisi A-nya ini tadi 8 ya. Satu sisi itu biasanya aturan sin. Jadi kita buat aturan sin. Aturan sin ya. Aturan sin itu A per sin A sama dengan B per sin B. Nanti kalau kita pakai sudut C, C per sin C. Seperti itu adik-adik. A 8, sin A. Sudut A kan 30, jadi sinus 30 derajat. B itu yang dicari adik-adik. B, sin B. Sin sudut B-nya 45 derajat. Adik-adik harus hafal sudut-sudut istimewa 0 sampai 90 ya. Oke, ini 8, sin 90 kan setengah adik-adik, sin 30 kan setengah ya adik-adik, sama dengan B per sin 45 setengah akar 2 ya. Ini adik-adik kan sudah hafal ya ini ya, untuk sudut 0 sampai 90. Setengah ini dicoret ya, ini habis tinggal 1 ya, 1 kali B hasilnya B, 8 kali akar 2, 8 akar 2. Jawabannya C. Adik-adik, ini kita lanjut nomor 17. Kalau tadi nomor 16 itu sudutnya yang 2 diketahui, ini sudutnya 1 ya. Oke, sisinya yang 2. Oke adik-adik, kita gambarkan langsung nih segitiga ABC. ABC. Jika AB 7, A ke B ini 7. Ini adalah sisi C kecil adik-adik, karena ini sudut C, berarti di depannya ini C kecil. Sudut sisi BC 4, BC 4, berarti ini sisi A kecil ya, 4, B ke C 4 ya. Dan sudut ABC, kita lihat yang tengahnya adik-adik ya, ABC berarti sudut B 120 derajat. Maka pertanyaannya sisi AC. AC ini di depan B, berarti ini B kecil. Yang ditanya B kecil. Adik-adik, kalau satu sudut diketahui, kemudian dua sisi diketahui, ini aturan cos. Caranya adik-adik ini untuk mencari sisi B, kan sisi B yang ditanya yaitu AC. B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat kurang 2 kali A kali C kali cos sudut B. Jadi ini kalau ini B, ini sudut B. Yang ininya selain B, AC, AC.
Oke adik-adik, kita lanjutkan. B kuadrat sama dengan A nya 4 kuadrat, C nya 7 kuadrat, kurang 2 kali 4 kali 7, cos sudutnya 120 derajat. Oke, sehingga B kuadrat 4 kuadrat 16, 7 kuadrat 49, 2 kali 4 kali 7 28, cos 120 itu minus setengah ya adik-adik. Sama dengan cos 60, tapi karena dia di kuadran kedua itu negatif ya. Kuadran kedua bernilai negatif. Oke, kita coret ini adik-adik 2. Oke, sehingga B kuadrat sama dengan 16 tambah 49 65 ya adik-adik. 65 kurang ini ketemu negatif, yang ini jadi tambah 28, sehingga B kuadrat sama dengan, kita tambahkan ini hasilnya adalah 93. Ini B kuadrat, kalau B saja diakarkan ini yang sebelah sini, jadi akar 93. Jawabannya D. Adik-adik, kita lanjut soal yang ke-18. Nilai cos 150 senilai dengan, ini adik-adik gampang saja adik-adik buat seperti ini adik-adik, cara gampangnya. Ini sudut 0, 30, 45, 60, 90. Adik-adik lihat selisihnya. Ini selisihnya 30, ini selisihnya 15, ini selisihnya 15, ini selisihnya 30. Untuk yang sudut berikutnya di kuadran kedua, ini namanya kuadran 1, ini kuadran 2, ini kuadran 3, dan ini kuadran 4. Itu di kuadran kedua nanti selisihnya ngikut yang ini adik-adik, 30, 15, 15, 30. Berarti ini selisihnya harus 30. 90 tambah 30 ini berarti 120 yang sejajar dengan 60. Kemudian ditambah 30 sudah, tambah 15. 120 tambah 15 135. Ini sejajar dengan 45. Kemudian tambah lagi 15 150. Tambah lagi 30 180. Pertanyaannya adalah 150. 150 inilah yang sejajar dengan 30. Karena pertanyaannya cos, adik-adik harus hafal adik-adik, di kuadran 1 ini semuanya positif, baik sin, cos, tan itu bernilai positif. Di kuadran kedua hanya sin positif, di kuadran ketiga tan positif, di kuadran keempat cos positif. Berarti selain di kuadran kedua, selain sin, cos, dan tan bernilai negatif. Cara cepat mengingatnya adik-adik, semua positif di kuadran 1. Semua sudah tahu caranya. Semua positif baik sin, cos, dan tan. Sini sudah hanya sin positif. Ini tahu hanya tan positif. Caranya ini cos positif. Jadi di kuadran kedua pertanyaannya kan cos 150 berarti negatif karena hanya sin yang positif. Jadi cos 150 bernilai negatif. Negatif berapa? Adik-adik tinggal tarik ke sini. Berarti sama dengan cos 30 ya. Kita tahu kan cos 30 setengah akar 3 ya. Berarti min setengah akar 3. Jawabannya A. Oke adik-adik, kita lanjut soal yang ke-19. Andika menaiki tangga yang bersandar pada tembok. Kita gambarkan ini tangga bersandar pada tembok, anggap ini temboknya ya. Oke. Sudut tangga di lantai, berarti ini 60 derajat. Maka tinggi ujung tangga dari permukaan lantai, berarti ini pertanyaannya. Ujung tangga ke lantai T. Oke, adik-adik, ini T di depan sudut, depan. Tangganya diketahui panjang tangga 6, berarti ini dari sini ke sini 6. Berarti depan dengan miring. Ini depan miring. Depan miring kita tahu sin kan ya adik-adik. Sin alfa itu kan demi depan per miring. Oke, jadi sin sudutnya 60 derajat. Depannya tinggi yang ditanya, miringnya 6. Oke, sin 60 kan kita tahu adik-adik adalah setengah akar 3. Sama dengan T per 6. Oke adik-adik, ini kita kali silang ya. Sehingga T kali 2 jadi 2T. T kali 2 2T adik-adik. 6 kali 1 kali akar 3 6 akar 3 ya. Jadi T kali silangnya dengan 2
2T. 6 dengan 1 akar 3 jadi 6 akar 3. Sehingga T-nya adalah 6 akar 3 dibagi 2. Ya. Sehingga dapat T sama dengan 6 bagi 2 hasilnya 3. 3 akar 3. D. Adik-adik kita lanjut soal yang ke-20. Diketahui segitiga ABC dengan panjang-panjang sisinya seperti ini. Berarti kita gambarkan segitiga ABC. Panjang sisi A berarti di depan A yaitu 9. Panjang sisi B di depan B yaitu 7. Panjang sisi C yaitu 8. Pertanyaannya nilai cos C. Ya, cos ini berarti kita pakai aturan cos karena hanya satu sudut yang diketahui, ya. Berarti kita pakai rumus karena dia cos C, kita pakai rumus C kuadrat. C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat, ini selain C ya. 2 kali A kali B selain C kali cos C. Seperti itu ingatnya adik-adik. Jadi C-nya kan sudah ada adik-adik, 8 kuadrat. A-nya pun sudah ada yaitu 9 kuadrat, B-nya 7 kuadrat kurang 2 kali A-nya 9, B-nya 7 kali cos C. Ya, ini yang ditanya cos C. 8 kuadrat 64, 9 kuadrat 81, ini 49. Ini 2 kali 9 kali 7, ini 2 kali 63 kali cos C. Ini 64, ini kita tambahkan hasilnya adalah 130 ya Dedek. Ini 130. 2 kali 6 3. 2 kali 3 6, ini 12, 126 ya. 126 cos C. Ini kita pindah ke kanan sini. Jadi 126 cos C sama dengan 130 dikurang 64. Berarti ini dikurangkan adik-adik ya. 130 kurang 64 itu hasilnya 66. Ya, sehingga cos C sama dengan 66 dibagi 126. Ini kita sederhanakan ya adik-adik. Sama-sama bagi 6 bisa nih ya. 66 bagi 6 11. 126 bagi 6 itu 21. Jadi jawabannya 11/21 B. Adik-adik, semoga informasi singkat kali ini dapat membantu adik-adik dalam menghadapi PAS Matematika Wajib kelas 10. Demikian video kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video yang berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini.